Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tanti dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana dengan keadaan teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hari ini Bumil mau jalan-jalan ke Kulon Progo ke tempatnya Mas Marno. Mau tahu keseruannya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Jadi ceritanya malam minggu kemarin Mas Marno ngabarin kalau RC Zanzul mau ke tempatnya Mas Marno sekalian berenang di sungai dekat rumahnya Mas Marno. Sebenarnya sih udah lama pengen ke tempatnya dia. Soalnya teman-teman juga udah pada tahu rumahku yang di Gunung Kidul. Awalnya sih janjian berangkatnya jam 7 pagi, tapi berhubung kita malam aja mulai tidurnya malam, ya udah deh kita bangun jam 8 pagi. Terus siap-siap, akhirnya berangkat dari rumah itu sekitar jam 10 pagi. Karena dari rumah belum sarapan, mampir dulu nih di rumah masakan Padang buat sarapan sekaligus dirapel makan siang. Nah, di sini kita ketemu sama Mas Marno, RC juga Zul. Ternyata ada Husna juga dua teman lain dari Bangka yang aku lupa namanya. Haha, maaf ya. Di sini banyak pilihan menu makannya, jadi bingung mau makan apa. Oh iya kan Bumil nggak boleh makan pepaya sama daun pepaya. Nah di sini tuh sayurannya aku kira itu daun pepaya, ternyata daun singkong karet. Teman-teman ada yang tahu nggak daun singkong karet itu daunnya tuh gede-gede, lebih gede dari singkong pada umumnya. Makan siang dulu guys. Oh iya ada satu lagi Mas Dodo, dia mau ikut. Tapi karena dia berangkat dari Bantul, jadi dia katanya mau nyusul, soalnya pagi juga masih ada kerjaan. Selesai makan, sekitar jam 11 kita lanjut jalan lagi. Buat teman-teman yang mungkin jalan dari Jogja menuju ke Kulon Progo, lewat jalan raya Kali Gesing ini tuh view-nya sawah, bagus banget. Terus padinya udah mulai menguning. Nah di sepanjang perjalanan itu kita menemui petani-petani yang mulai manen padinya nih. Di sepanjang jalan ini juga banyak banget bakalan kita temuin kafe-kafe yang instagramable. Biasanya kalau weekend itu kafe-kafe itu akan rame banget, apalagi di sore hari. Di sini tuh kalau jalan nggak bakalan bosen, soalnya kanan kiri tuh pemandangannya bagus, terus hijau. Ini salah satu kafe yang paling terkenal di sini yaitu Kopi Ampirono. Nah dari situ kita masih lurus sampai pertigaan Kopi Ingkar Janji, itu kita ambil kanan. Dari sebelah kiri ternyata Mas Dodo tuh udah nyampe duluan. Ngobrol-ngobrol bentar dan jangan lupa buat beli stok rokok guys. Karena udah terlalu siang jadi kita lanjut aja. Jalannya tuh ternyata nanjak banget, ya ampun. Kalau orang bilang Gunung Kidul itu Jogja lantai 2, ini sebenarnya Jogja lantai 3 guys. Dari jalan utama kita masuk gang dan itu jalanannya masih cor yang udah mulai rusak gitu. Udah gitu jalanannya becek karena habis hujan kayaknya. Jadi berasa kayak KKN di desa penari nih. Tapi teman-teman di sini tuh suasananya asri banget, enak banget. Di kanan kiri jalan itu masih pohon-pohon besar, masih pohon-pohon rindang. Jadi suasana tuh adem, ayem gitu, berasa banget kalau di desa, di kampung. Ada landscape sawah juga, banyak tanaman-tanaman padi di sini. Aduh, enak banget deh, suasana tuh sejuk. Gak ngebayangin sih kalau misalkan ini jalan malam-malam sendirian ya kan, jauh banget dari peradaban nih kayaknya nih. Karena emang jarak dari satu rumah ke rumah lain tuh jauh-jauh banget gitu. Inilah wajah Jogja yang sebenarnya, bestie. Oh iya nih, kalau misalkan ada mobil yang papasan
harus gantian ya, soalnya ini jalannya nggak bisa langsung bus-bus. Di sini juga kayaknya jauh dari akses kesehatan ya, nggak kebayangin deh kalau misalkan ada orang sakit tiba-tiba atau ibu-ibu yang mau melahirkan secara tiba-tiba nih, butuh effort yang luar biasa banget nih sampai ke kotanya. Di sini aku juga udah mulai ngerasa perut aku agak sedikit kram karena harus tahan napas ini naik motornya. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di rumahnya Mas Marno. Tapi kita parkir motornya di atas, soalnya rumahnya di bawah, terus ini jalannya licin banget. Habis istirahat terus ngobrol-ngobrol sama keluarganya Mas Marno, ketemu sama ibu, alhamdulillah masih sehat, bapak juga alhamdulillah masih sehat. Kita metik kelapa muda, atau kalau orang Jogja namanya degan. Ini tuh kelapa serat merah ya, jadi kalau di kota itu harganya mahal dan susah banget nyarinya. Ini Pak suami lagi atraksi mau nyoba bukain kelapa mudanya guys. Ini juga ada kelapa yang udah mulai tumbuh tunas nih, sengaja kita bawa buat oleh-oleh ntar ke Jogja. Nah ini buat teman-teman yang mau melihat penampakan dari kelapa muda serat merah tuh kayak gini nih. Berhubung tadi tamunya nggak ada yang bisa manjat pohon kelapa ini, jadi tuan rumah yang harus manjat kelapa nih. Nah itu satu kawan lagi bangun tidur. Jadi air kelapa muda ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa untuk mencegah dehidrasi. Antioksidan alami juga bisa menjaga berat badan tubuh. Tapi jangan dikasih air gula ya. Sama kelapa mudanya lanjut makan siang yang udah sore, terus kita lanjut mau ke sungai, mau berenang ceritanya. Ternyata mau ke sungai dari rumahnya Mas Marno itu jalannya menurun, udah gitu jalannya yang rusak, masya Allah, bener-bener perutku di situ terguncang-guncang. Sabar ya nak. Akhirnya sampai juga di aliran sungainya yang mau dipakai buat kita berenang. Ternyata aku pikir tuh sungai itu deket sama jalan gitu kan, ternyata itu harus jalan kaki, jauh banget dari jalan raya guys. Cuma emang sih di sini pemandangannya bagus banget, landscape-nya tuh bagus banget, udah gitu langitnya juga cerah. 60 ya. Terima foto-foto, ternyata backlight di sini. Soalnya cahayanya tuh dari belakang. Lanjut kita mau turun ke sungai. Yang lain tuh udah pada duluan dan gue bareng ciwi-ciwi ini. Biar anak gue ntar jadi bolang karena dari dalam perut udah gue ajakin main terus. Ternyata di situ juga lagi ada pembuatan jembatan, dan juga banyak anak-anak kecil tuh yang juga berenang di situ. Karena ternyata jalanannya tuh nggak safety buat aku turun, ya udah jadi kita nunggu aja di atas sambil selfie. Kayak aslinya kalau ngono kayak yo. Iki video, nah gue engko nek fotone kepiye-piye pokoknya hasilnya koyo ngono iki. Di belakang layar satu orang iki. Ini aku rasa ketok kayak soalnya aku terlalu rapi. Di sini juga ada situs candi, namanya situs Candi Pringtali. Itu sebenarnya bisa naik ke atas, cuman aku nggak naik karena perutnya udah ngerasa kenceng, mungkin anakku udah minta rebahan. Teman-teman udah pada mulai selesai berenangnya, dan sambil nungguin teman-teman buat bersih-bersih, mandi, kita mau mampir ngopi dulu di warung.
Itu dia kelakuan Pak D Sumarno, udah kayak tikus kecebur got. Nah ini view Yogyakarta dari atas ya, keren banget. Udah mulai sore, kita lanjut aja jalan. Nggak afdol kan kalau misalkan udah nyampe sini terus langsung balik ke Jogja. Akhirnya kita memutuskan untuk mampir dulu ngopi-ngopi di Kopi Ingkar Janji. Tapi begitu nyampe sini ternyata parkiran tuh kita lihat udah penuh. Tadi kita mau cancel mampir ke sini, tapi karena kelihatan itu di dalam masih ada space buat kita, akhirnya kita mampir juga. Ini akhirnya kita gelaran tikar sambil lesehan. Bisa teman-teman lihat kan, itu parkiran motor penuh banget karena memang itu hari Minggu weekend, jadi bener-bener full rame. Pasangan muda, keluarga, di sini juga banyak bocil. Nah, memang tempatnya tuh enak banget buat nyanset sore hari tuh. Untuk menunya sendiri lumayan lah ya, recommended. Akhirnya disitu kita pilih-pilih menu dan penasaran sama yang namanya Rondo Royal karena nggak tahu kan. Sambil nunggu menunya datang, kita ngobrol-ngobrol dulu, bercanda, nggak lupa juga buat ngerosting teman-teman tuh lagi pada jomblo. Nah akhirnya menu udah datang dan ini dia Rondo Royal. Ada satu lagi yang kocak nih, Pak Dimarno pesan kopi susu dengan es, ternyata es batunya itu dipisah. Oh iya, ini juga tadi si Mayang di jalan pengen rambutan, terus minta sama ibu-ibu sama dia tuh ngambil sekresek. Jadi kita sambil makan rambutan hasil minta ke ibu-ibu di pinggir jalan. Jadi kita itu di sini dari jam 4 sore sampai sekitaran jam 8, dari mulai rame terus berganti-ganti yang duduk di sebelah kita sampai malam tuh. Ini juga sebenarnya kalau di sini sunsetnya tuh nggak langsung kelihatan, jadi matahari terbenam nggak langsung kelihatan, cuman lembayung ya, karena ini posisinya berada di berada di lembah gitu. Nah ini udah mulai malam, kita pulang jam 8. Sampai sini aja ya cerita aku hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.